Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tema ke-6, yaitu tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Kita pelajari dulu tentang muatan PPKN. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menuliskan pengalaman bekerja sama membersihkan lingkungan. 2. Siswa dapat menjelaskan bentuk kerjasama dalam menjaga lingkungan. 3. Siswa dapat menuliskan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menuliskan pengalaman bekerja sama menjaga kebersihan. Berikut kerjasama yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di video tersebut ya. Tuh, warga bekerja bakti membersihkan selokan dari sampah. Ini merupakan salah satu contoh bekerja sama menjaga kebersihan. Contoh selanjutnya, nah ini ada gambar warga menambal jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan. Contoh yang ketiga, sedang menanam pohon ya. Warga menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Menjelaskan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Bentuk kerjasama menjaga kebersihan. Contohnya yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh kedua, bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Ketiga, mengumpulkan sampah yang berserakan. Menuliskan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh warga. Karena itu, kita harus ikut dalam menjaga kebersihan lingkungan. Perhatikan di sini, ini adalah contoh dari lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat menjadikan hidup lebih nyaman. Semua warga menjadi senang untuk menempatinya. Jadi nanti ketika lingkungan kalian sering dibersihkan, itu akan membuat lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Tentunya nanti kita akan lebih nyaman untuk tinggal di lingkungan tersebut. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami ungkapan ajakan. 2. Siswa dapat memperagakan percakapan berisi ungkapan ajakan. 3. Siswa dapat menemukan ungkapan ajakan dari sebuah percakapan. 4. Siswa dapat menanggapi ungkapan ajakan. 5.
siswa dapat menuliskan ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Memahami ungkapan ajakan. Apa itu ungkapan ajakan? Ungkapan ajakan merupakan ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Contoh ungkapan ajakan adalah sebagai berikut. Mari kita menjaga lingkungan. Ayo kita menanam pohon di lingkungan kita. Di tema 5 kemarin kita juga sudah ya mempelajari tentang ungkapan ajakan. Perhatikan contoh ungkapan ajakan membersihkan lingkungan di sekitar rumah berikut. Ini ada percakapan antara Mei dan Komang. Mei bertanya kepada Komang, Komang, besok ada kerja bakti di lingkungan kita. Kamu sudah tahu? Komang menjawab, wah, aku baru tahu, Mei. Kalau begitu, mari kita ikut kerja bakti besok. Kalimat ajakannya yang mana ini? Iya, yang ada kata mari ini. Mari kita ikut kerja bakti besok. Itu ya, itu merupakan ungkapan ajakan. Memperagakan percakapan berisi ungkapan ajakan. Ada percakapan antara Dedi dan Ayah. Dedi bertanya kepada Ayah, Ayah, apakah hari ini warga akan kerja bakti? Ayah menjawab, benar Dedi, mereka akan membersihkan sampah-sampah yang ada di jalanan dan di selokan. Dedi bertanya lagi kepada Ayah, apakah aku boleh ikut ya? Ayah menjawab, tentu saja, ayo ikut bersama ayah. Kamu bisa membantu melakukan pekerjaan yang ringan. Dedi menjawab, baiklah ya, aku akan membantu ayah membuang sampah ke tempat sampah. Nah, ini kalimat ajakannya yang mana? Ya, yang ini ya, ayo ikut bersama ayah. Ada kata ayonya, itu ajakan. Ini merupakan ungkapan ajakan. Selanjutnya, menemukan ungkapan ajakan dari sebuah percakapan. Di sini ada Dedi dan Made. Made berbicara kepada Dedi, wah, banyak sekali sampah yang berserakan, Ded. Ayo kita bersihkan dulu sampahnya sebelum bermain sepeda. Dedi menjawab, iya Made, jika tamannya bersih, tentu kita bisa bermain dengan lebih nyaman. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membantu kita. Di sini ungkapan ajakannya yang mana? Ada 2 ya. Nah, di sini dari Made dulu bicara kepada Dedi, ayo kita bersihkan dulu sampahnya sebelum bermain sepeda. Ini merupakan ungkapan ajakan. Dedi juga ada di sini ya. Ini ada ungkapan ajakan juga. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membantu kita. Itu juga ungkapan ajakan. Menanggapi ungkapan ajakan. Fitri, Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah. Komang menjawab, aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku, taman tersebut kurang bersih. Banyak sampah berserakan di sana. Fitri menjawab, kamu benar, Komang. Kalau begitu, ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana. Ini kalimat ajakannya yang mana ungkapannya? Yang ini ya, ayo kita bermain di taman dekat rumah. Nah, tanggapannya yang mana? Bawahnya ini. Aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku, taman tersebut kurang bersih. Banyak sampah berserakan di sana. Menuliskan ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Ungkapan ajakan, mari bersama-sama menjaga taman tetap bersih.
Ungkapan tanggapannya bagaimana? Nah, ungkapan tanggapannya, aku sependapat denganmu. Taman yang bersih membuat kita nyaman bermain di sana. Contoh ungkapan ajakan selanjutnya yaitu, ayo kumpulkan sampah yang berserakan. Ungkapan tanggapannya bagaimana? Aku setuju denganmu. Kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Membuat ungkapan ajakan dalam percakapan. Ungkapan ajakan harus diucapkan dengan santun. Contohnya di sini ada percakapan antara kakak dan adik. Kakak bilang, Dik, ayo kita membantu ibu menyiram tanaman bersama-sama. Adik menjawab, iya kak, aku juga ingin membantu ibu menyiram tanaman. Nah, harus dengan menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, muatan matematika. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan pola pengubinan bangun datar. 2. Siswa dapat menentukan pola pengubinan dari 2 jenis bangun datar. Ketiga, siswa dapat membuat pola pengubinan dari 2 jenis bangun datar. Menentukan pola pengubinan bangun datar. Sebelum mempelajari tentang pengubinan, kita ulang dulu materi tentang macam-macam bangun datar. Bangun apa ini? Ini namanya persegi. Kalau yang ini persegi panjang, segi 3. Ini ada lingkaran. Udah ya, paham semuanya ya tentang macam-macam bangun datar. Selanjutnya, menentukan pola pengubinan bangun datar. Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama. Contohnya yang pertama ya, ini pengubinan persegi. Jadi semuanya ubinnya itu berbentuk persegi. Yang tengah ini, yang kedua, ini namanya pengubinan persegi panjang. Ini semuanya berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, ini yang terakhir pengubinan segi 3. Ini ubinnya semuanya berbentuk segi 3. Paham ya? Menentukan pola pengubinan dari 2 jenis bangun datar. Perhatikan pola pengubinan berikut. Nah, ini ada 2 jenis pola dari bangun datar. Yang pertama dulu, pola persegi panjang persegi. Jadi di ubin ini ada persegi panjang dan juga ada persegi. Kedua, pola segitiga persegi. Nah, kalian amati di gambar yang kedua ini pola pengubinannya itu berbentuk pola segitiga dan juga persegi. Mudah ya? Menentukan pola pengubinan dari 2 jenis bangun datar. Ini kelanjutannya dari tadi ya. Kalian amati ini, kedua gambar ini pola pengubinannya menggunakan apa? Ini pola pengubinannya menggunakan persegi dan persegi panjang. Karena ini ada bangun persegi dan juga persegi panjang. Muatan SPDP. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menirukan gerakan sehari-hari. 2. Siswa dapat memadukan gerakan menjadi sebuah tarian.
Menirukan gerak sehari-hari. Anggota tubuh dapat melakukan berbagai gerakan seperti menggerakkan kaki untuk berjalan, berlari, menendang, melompat. Menggerakkan tangan untuk makan, menulis, menyisir rambut, menyapu, dan mengelap meja. Gerakan-gerakan tersebut dapat dijadikan sebuah gerakan tari yang indah. Memadukan gerakan menjadi sebuah tarian. Menari merupakan kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Perhatikan contoh berikut. Ini ada contoh mengayunkan tangan. Mengayunkan tangan. Bisa kalian praktekkan ya. Terus ada juga melambaikan tangan. Nah, ini juga bisa dipraktekkan juga. Contoh selanjutnya menggerakkan anggota tubuh yaitu gerakan menepuk tangan, gerakan menghentakkan kaki, gerakan menekuk lutut, gerakan menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Setelah kalian tadi menyaksikan video pembelajaran tema 6 subtema 2, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan contoh kerjasama dalam menjaga lingkungan. 2. Buatlah kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan. 3. Sebutkan macam-macam bangun datar. 4. Gambarlah pola pengubinan dari bangun persegi. 5. Tulislah gerakan tarian yang dapat dilakukan dengan menggunakan tangan. Kerjakan di buku tulismu ya. Selamat mengerjakan dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.